Sebelum jeda tadi Anda sudah melihat bagaimana banjir yang melanda Pasuruan, Jawa Timur. Proses evakuasi sudah terus dilakukan. Bagaimana dengan kondisi di sana pada malam hari ini? Apakah semua warga juga sudah berhasil diselamatkan? Langsung saja kita akan dengarkan laporan dari rekan kami yang ada di Pasuruan, Jawa Timur, Ari Suprayogi. Silakan Yogi, laporan Anda. Ya, terima kasih dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada tak jauh dari lokasi banjir yang terjadi sejak Senin malam kemarin. Jadi banjir ini sudah berlangsung cukup lama karena memang ada beberapa titik yang terjadi akibat luapan sungai di dua des. Nah, hari ini sejak kemarin memang ada beberapa proses evakuasi yang dilakukan oleh tim petugas BPBD dan juga tim relawan yang melakukan evakuasi beberapa orang, terutama balita dan anak-anak. Nah, sejak pagi tadi memang beberapa sudah berhasil dievakuasi dan ditempatkan yang lebih aman. Nah, sampai sejauh ini memang dilaporkan akibat banjir yang terjadi pada Selasa tadi, dan ini kondisinya memang ada 3 kecamatan yang tergenang banjir, dan sampai sejauh ini ada belasan, sekitar 15 desa begitu dari tiga kecamatan ini yang memang mengalami banjir akibat luapan sungai dan beberapa titik yang tanggul yang jebol. Nah, hari ini ada penambahan informasi lagi bahwasannya satu kecamatan yang di luar 3 kecamatan tadi memang ada yang mengalami banjir atau luapan air dari sisi yang berbeda, yakni Sungai Petung yang sebelumnya adalah Sungai Rejoso. Begitu, Putri, sampai sejauh ini kita informasikan. Baik, upaya dari pemerintah daerah tentunya untuk bisa mengatasi hal ini seperti apa? Ya, sejauh ini memang banjir ini sebenarnya beberapa titik yang saya sebutkan tadi, 3 kecamatan ini atau 15 desa yang sering kali terjadi ini memang berulang kali terjadi begitu. Dan sejauh ini memang beberapa waktu yang lalu memang sungai sudah dilakukan normalisasi, tapi intensitas hujan yang sangat tinggi kemudian mengakibatkan luapan air sungai sehingga banjir ini tidak bisa terelakkan gitu, dan cukup tinggi dibandingkan 2 tahun sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah daerah sendiri sejauh ini memang mengulang terus banjir yang terjadi di beberapa wilayah ini. Baik, Ari Suprayogi, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Kita akan terus tunggu bagaimana informasi terbaru dari sana. Sekali lagi terima kasih Yogi, selamat malam. Baik, dan kita sudah bersama para narasumber lainnya yang juga akan memberikan keterangan informasi. Yang pertama adalah Pak Miming Saifuddin, selaku Koordinator Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG. Kami makasih akan terus mencoba menghubungi. Dan berikutnya adalah Pak Yayat Supriyatna, selaku Pengamat Tata Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Pak Yayat. Selamat malam, ya Mbak Putri. Baik, Pak Yayat, bagaimana melihatnya, apalagi tadi Wagub DKI Jakarta sudah mengumumkan adanya penambahan jumlah titik genangan banjir saat hujan deras ini kemudian membasahi ibu kota di hari ini. Ya, ini fakta. Kita tidak bisa menutup mata dengan persoalan yang terjadi hari ini. Bahwa kita harus tahu Jakarta jika hujan lebih dari 2 jam, apalagi ini durasinya cukup panjang, pasti tergenang. Ini jawaban saya karena memang situasi dan kondisi khususnya untuk drainase di beberapa tempat sudah kondisinya sangat parah. Realitas ini yang harus kita hadapi dan kita cari akar penyebabnya. Misalnya salah satu contoh, di beberapa titik ditemukan genangan yang cukup besar. Pertanyaannya adalah di mana titik atau potensi genangan itu terhambat, ya, artinya tidak mengalir. Selama ini banyak program-program yang sudah dilakukan, tetapi kalau faktanya menunjukkan bahwa masalahnya tidak terselesaikan, itu ya harus kita selusuri. Mungkin selama ini ada program yang belum sepenuhnya tuntas untuk diselesaikan, atau memang ada satu kendala yang tidak bisa kita hindari jika curah hujan itu sudah di atas rata-rata 2 jam lebih. Apalagi dengan intensitas yang cukup tinggi. Jadi sekali lagi saya mengatakan, Jakarta akan sulit menolak potensi terjadinya banjir atau genangan jika curah hujan intensitasnya rata-rata di atas 100 mm, atau misalnya durasi waktunya lebih dari 2 jam. Ini sudah fakta yang kita tidak bisa tutupi. Nah, yang kedua yang menjadi pertanyaan adalah
permasalahannya titik genangannya ini di mana saja dan jumlahnya bertambah tidak dari waktu ke waktu. Ingat, selama musim penghujan ini terus terang saja kewaspadaan ya pada beberapa lokasi yang memang menjadi langganan banjir itu menjadi masalah yang harus kita sikapi. Nah yang kedua, kita harusnya berterima kasih ini kepada BMKG yang update terus tentang cuaca. Saya selalu mengikuti itu informasi terbaru dari BMKG. Nah yang menjadi masalah bagi kita adalah sejauh mana warga kita aware ya dengan persoalan informasi cuaca. Jadi kalau informasi cuaca dari BMKG sudah menginformasikan bahwa kemungkinan terjadi potensi curah hujan yang tinggi ya dengan durasi yang cukup besar, cukup panjang, maka saatnya kita harus lebih waspada. Jadi kita harus lebih aware ya tentang persoalan tata lingkungan kita. Kalau tidak ya begini lagi dari waktu ke waktu. Itu ibaratnya seperti Ya, itu dia Pak Yayat, bukan hanya mengenai masalah warga ini dipertanyakan apakah mereka cukup sering mendapatkan informasi atau membaca informasi yang diberikan oleh BMKG, karena BMKG terus selalu memberikan informasi terbaru. Apakah warga baca atau tidak? Nah yang berikutnya tadi Pak Yayat sudah mengatakan begini lagi. Masyarakat itu juga begitu, sudah begini lagi, mengalami banjir juga terus-terusan. Tapi rasanya persiapan mereka juga selalu minim, selalu tidak ada persiapan untuk bisa mengantisipasi hal ini, Pak Yayat. Iya, begini. Dulu kita kalau ada curah hujan yang tinggi di wilayah Bogor atau kabupaten, orang selalu mencari informasi bagaimana pintu air Katulampa untuk menentukan muka airnya pada level berapa sehingga kewaspadaan siaga 1, 2, atau 3 gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya BMKG mengupdate informasi tentang potensi curah hujan yang tinggi, nah di sini yang menarik. Jika potensinya tinggi curah hujannya dengan durasi yang cukup panjang, kan kita bisa mengikuti dari radar BMKG itu tentang potensi awan yang mungkin bisa menunjukkan pola hujan yang akan turun. Nah sekarang menjadi pertanyaannya, apakah warga update? Mohon maaf ya, ini media sosial menarik. Kalau kasus gempa bumi, BMKG itu cepat banget. Itu direaksi oleh masyarakat. Nah sekarang kalau hujan, mungkin orang mengingat bahwa ya kita lihat situasi ke depan aja lah. Atau misalnya orang tidak bisa membaca prediksinya, kemungkinan terjadi. Tapi kalau misalnya nanti BMKG bisa menginformasikan potensi curah hujan yang tinggi dan potensi kemungkinan bencana ya dengan tingkat siaga 1, 2, atau 3, itu lebih menarik. Karena kita dengan membaca awan yang cukup besar itu pasti menandakan sesuatu yang akan turun lebih besar lagi curah hujannya. Itu menarik bagi kita. Apa yang disampaikan oleh Pak Yayat ini akan juga kita dapatkan tanggapannya dari Pak Miming Saifuddin selaku Koordinator Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Miming. Mbak Putri. Baik Pak Miming, sebenarnya saya juga menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Yayat. Sebenarnya informasi apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat sehingga masyarakat ini bisa semakin aware? Karena kalau yang selama ini kita baca adalah peringatan dini cuaca ekstrim seperti yang kita dapatkan pada tadi informasi di BMKG. Adakah data-data lainnya yang bisa didapatkan oleh masyarakat? Baik, sejak tanggal 13 Januari 2022 beberapa waktu yang lalu kami telah mengeluarkan rilis peringatan dini cuaca secara umum ya, artinya ada potensi peningkatan untuk sepekan ke depan. Kemudian tanggal 17 Januari 2022 kami juga memperbarui informasi rilis peringatan dini cuaca tersebut yang dimana potensi cukup signifikan masih dapat kita alami untuk 3 hari ke depan. Jadi kalau berdasarkan analisis hari ini bahwa mulai hari ini kemudian besok hingga tanggal 20 potensi hujan, potensi cuaca ekstrim yang cukup signifikan cukup tinggi probabilitasnya di wilayah terutama untuk wilayah Jawa termasuk juga Jabodetabek termasuk yang terdampak terutama untuk wilayah utara gitu ya. Kemudian sebagian besar wilayah Jawa dan wilayah lainnya. Demikian secara umum. Baik, masyarakat ini juga ingin sekali mengetahui cuaca ekstrim bisa didefinisikan sebagai apa mungkin Pak Yayat? Hujan yang begitu deras atau mungkin beserta angin kencang atau seperti apa? Jika informasi dari BMKG sudah datang, memang saran kita adalah apakah melalui Pak Wagub atau melalui SDA atau melalui siapa saja menginformasikan dalam konteks menjelaskan indikator-indikatornya yang kemungkinan bisa menjadi early warning system. Misalnya contoh, kalau BMKG sudah mengatakan kemungkinan potensi hujan ekstrim bisa terjadi dalam 2 hari ke depan,
Maka di sini sebetulnya peran dari aparat pemerintah untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa kemungkinan besok akan terjadi potensi banjir atau genangan. Karena curah hujannya sudah menunjukkan indikasi ke arah tersebut. Jadi harus berani untuk berbicara karena validitas datanya itu bisa dikatakan akurat, sumbernya BMKG, dan kemungkinan kalau curah hujannya kemungkinan besar, itu bisa terjadi. Baik. Karena sekali lagi datanya mendukung untuk ke sana. Tapi pertanyaannya bagaimana dan siapa yang akan menginformasikan informasi ini secara merata kepada masyarakat? Betul sekali, dengan kalimat-kalimat juga yang lebih sederhana dan juga diperjelas, dimengerti oleh masyarakat. Begitu. Pak Miming juga mungkin bisa dijelaskan tadi, cuaca ekstrim, ini masyarakat juga ingin sekali, mungkin masih ada yang belum paham. Cuaca ekstrim itu gambarannya seperti apa, didefinisikan sebagai seperti apa? Hujan deras kah, hujan yang bisa mengakibatkan banjir kah, angin kencang atau bagaimana? Baik, jadi kalau kita bicara terkait dengan cuaca ekstrim itu adalah suatu fenomena ya. Kategori-kategori fenomena tersebut menurut BMKG cuaca ekstrim itu adalah curah hujan lebat tentunya gitu kan. Kemudian yang bisa berdampak terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi seperti genangan, kemudian banjir, termasuk juga longsor dan sebagainya. Kemudian ada beberapa fenomena lain yang dikategorikan sebagai cuaca ekstrim, yaitu seperti puting beliung, kemudian hujan es, termasuk juga siklon tropis itu adalah salah satu bagian dari fenomena cuaca ekstrim. Jadi secara istilah fenomena cuaca ekstrim itu adalah sesuatu yang tidak biasa gitu kan. Jadi kalau kita bicara tentang hujan lebat tentu intensitasnya sangat lebat, kemudian durasi meskipun lebat dalam durasi singkat itu dikategorikan sebagai cuaca ekstrim. Kemudian kalaupun dia nanti intensitas sedang tetapi dalam durasi yang lama ketika diakumulasikan curah hujannya itu bisa termasuk kategori cuaca ekstrim. Jadi ada beberapa dampak ikutan yang dapat terjadi akibat fenomena tersebut. Seperti itu. Pak Miming, apakah kemudian masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi mengenai hal ini, lebih terperinci dan detail, dan juga mungkin bisa lebih dipahami oleh masyarakat? Jadi ketika kemudian masyarakat mendapatkan status ataupun juga update informasi di media sosial dari BMKG, kemudian bukan hanya cuaca ekstrim, tapi juga disertai tadi, seperti yang dikatakan oleh Pak Yayat, ada keterangan potensi banjir, potensi angin kencang, potensi puting beliung atau apapun itu. Apakah bisa seperti itu, Pak? Iya, jadi kalau untuk kami ada produk informasi peringatan dini nocasting ya. Jadi peringatan dini untuk 1 hingga 6 ke depan, di mana di sana ada wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi cuaca ekstrim. Dan itu kami berikan akses di Twitter yang dimana tentunya bisa diakses seluruh informasi masyarakat. Kemudian kami juga membuka line telepon 196 yang notabene sangat bisa membantu masyarakat ketika ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan informasi tersebut. Baik. Artinya kalau tadi BMKG juga sudah merilis adanya peringatan dini cuaca ekstrim selama 3 hari ke depan, 18, 19, 20, sampai tanggal 20 kemungkinan setidaknya untuk yang di ibu kota juga akan mengalami hujan deras seperti hari ini, Pak. Begitu, Pak Miming? Iya, jadi untuk periode hingga tanggal 20 ini tidak hanya Jabodetabek sebenarnya untuk potensi cuaca ekstrim karena cukup merata dari wilayah Banten, Jabodetabek, Jabar, Jateng hingga Jatim. Nah, ini secara keseluruhan kewaspadaan terkait dengan potensi cuek hingga tanggal 20 ini perlu diwaspadai. Nah, kemudian diprediksikan untuk mulai tanggal 21 dia intensitas cukup menurun, kemudian di wilayah Banten, kemudian wilayah Jabodetabek cukup menurun, tetapi mengalir ke wilayah timur seperti NTB dan NTT itu periode antara di atas tanggal 20 potensi signifikannya dapat terjadi. Baik, Pak Miming, BMKG itu juga menyebutkan sirkulasi siklonik terpantau di Laut Arafuru bagian timur. Ini mungkin bisa dijelaskan, Pak, apa maksudnya dan juga apa dampaknya? Daerah mana saja juga yang terdampak, Pak? Ya, jadi sirkulasi siklonik itu menunjukkan adanya fenomena pusaran angin ya di wilayah Laut Arafuru yang sebagai dampak dari adanya pola tekanan rendah di wilayah tersebut. Nah, pola tekanan rendah yang ada di wilayah timur tersebut itu membentuk pola sirkulasi siklonik yang kita sebut. Kemudian dia akan membentuk pola-pola pumpunan angin atau konvergensi yang memanjang dari wilayah barat, yaitu dari wilayah Lampung, kemudian Laut Jawa, hingga mungkin dia bisa berdampak signifikan ke wilayah selatan, ke NTB dan NTT. Nah, ketika konvergensi atau pumpunan angin ini yang terbentuk itu bisa membentuk atau bisa meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah sepanjang
sepanjang yang tadi mulai dari barat hingga wilayah timur. Nah, ini yang menyebabkan kenapa terjadinya peningkatan curah hujan sebagai dampak dari peningkatan pertumbuhan awan hujan yang tadi disebabkan oleh adanya kumpulan angin dan pola siklonik. Seperti itu. Pak Miming, apa yang harus dipersiapkan warga untuk daerah-daerah yang terdampak setidaknya selama beberapa hari ke depan ini? Baik, tentunya BMKG akan selalu menghimbau bahwa masyarakat perlu untuk meningkatkan kewaspadaan potensi cuaca ekstrim ya, khususnya untuk beberapa hari ke depan ini, karena diprediksikan masih dapat berlangsung cukup signifikan. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dilakukan juga, yaitu memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Kita harus aware terkait dengan potensi-potensi genangan, luapan, jadi lingkungan sekitar itu harus diperhatikan, termasuk juga aware terhadap kondisi di mana tanah labil, apalagi di wilayah-wilayah perbukitan yang kita dengar di beberapa informasi berita sebelumnya bahwa di Sumedang ada kejadian longsor seperti itu yang dipicu oleh curah hujan yang cukup tinggi di wilayah tersebut. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu mengupdate informasi cuaca tentunya dari BMKG, karena kami setiap saat mulai dari periode hingga 6 jaman harian dan hingga pekanan ini mengupdate informasi peringatan dini cuaca tersebut. Baik, singkat terakhir dari Pak Yayat, mungkin silakan Pak Yayat. Tadi peringatan BMKG bagus. Ingat sampai tanggal 20 potensi cuaca ekstrim akan terjadi. Artinya peringatan BMKG haruskan menjadi sebuah bentuk kepedulian bagi kita. Jadi bagi wilayah yang memang sudah menjadi langganan, mohon maaf bukan langganan, sering kebanjiran, potensi genangannya tinggi, wilayah yang mengalami penurunan permukaan, tidak ada cara lain, waspada dan antisipasi. Kita sulit menghindarkan dalam konteks masalah banjir yang sekarang. Karena kondisi kita memang dalam posisi yang memang belum mampu merubah secara menyeluruh untuk mengatasi masalah banjirnya. Jadi otomatis sekarang yang kita bisa lakukan adalah meminimalkan risiko kerugian baik secara ekonomi, ya materi maupun kemungkinan potensi adanya korban jiwa. Karena sekali lagi saya mengatakan peringatan dini ini, peringatan dari BMKG ini menjadi early warning bagi kita bahwa masalah itu sudah di depan mata dalam 2 hari ke depan, yaitu sekitar perkiraan tanggal 20. Jadi ingatlah selalu bahwa BMKG memberikan informasi dengan validitas data yang cukup akurat dan perlu kita waspadai setiap saat bahwa kita siaga terkait dengan masalah bencana selama di musim penghujan ini. Baik, terima kasih Pak Yayat, terima kasih Pak Miming untuk informasinya yang sudah disampaikan kepada masyarakat. Semoga masyarakat juga semakin waspada, membaca terus informasi yang dikeluarkan oleh BMKG dan juga tadi bisa meminimalisasi resiko kerugian yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Pak Yayat, Pak Miming sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Selamat malam.